Kapankah waktu yang tepat untuk bersedekah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga mendapatkan rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT ya. Di video saya kali ini saya akan bahas tentang kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan sedekah ya. Mungkin beberapa dari saudaraku ya berpikir atau mungkin tidak pernah mengira kalau ternyata sedekah juga ada waktu yang tepat. Namun jika kita berbicara atau kita membahas tentang yang namanya sedekah, mungkin banyak di antara saudaraku semuanya yang sudah tahu tentang keutamaan dan juga manfaat dari sedekah, yaitu untuk salah satunya ya contohnya sebagai pembuka rezeki, tabungan amal ketika kita di akhirat, membukakan pintu surga dan diampuni dosa kita. Nah, di kesempatan kali ini ya saudaraku, saya akan jelaskan kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan sedekah. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, silakan bagi Anda yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar saudaraku tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel saya yang insya Allah nanti bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Baik, untuk yang pertama ya, bersedekah ketika dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan seperti ini biasanya orang akan merasa sangat sulit dan malas mengeluarkan hartanya untuk bersedekah karena selalu ada dalam pikirannya bahwa kepentingannya ataupun kebutuhan dunia ini belum terpenuhi dan akhirnya menunda untuk bersedekah. Nah, oleh karena itulah ya, bersedekah dalam keadaan sehat dibutuhkan keikhlasan dalam beramal yang hanya mengharapkan ridho Allah SWT, bukan untuk mendapat imbalan dari apa yang disedekahkan. Nah, sedekah dari kita orang yang sehat bisa juga disalurkan untuk mereka yang sakit dan sangat memerlukan tambahan untuk biaya berobat. Nah, kemudian untuk yang kedua, bersedekah saat dalam keadaan sangat ingin menjadi kaya ya. Ketika dalam keadaan sangat ingin menjadi kaya, kondisi ini bisa membuat seorang muslim ya bisa menjadi pelit ataupun kikir. Nah, orang yang ingin menjadi kaya lalu ia bersedekah, maka ia merupakan bagian dari orang yang tidak ingin menikmati kekayaannya untuk dirinya sendiri, namun juga berbagi dengan orang yang lain yang membutuhkan. Ia juga akan terhindar dari sifat tamak seperti halnya Qarun dan juga kisah raja-raja tamak lainnya yang Allah hinakan di akhir hidupnya. Untuk yang ketiga, bersedekah ketika dalam keadaan sulit. Orang yang bersedekah ketika dalam keadaan sulit lantaran keterbatasan ekonomi, terlilit hutang dan lain sebagainya, pasti dihadapkan dengan rasa was-was dan ragu karena takut jika nanti hidupnya ini tambah sulit. Namun percayalah ya, jika bisa menghilangkan dan mengalahkan prasangka negatif tersebut, itu bukti dari wujud tawakal Anda kepada Allah SWT. Maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Seperti firman Allah ya, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Dan untuk yang keempat, jangan sampai baru mau sedekah ketika menjelang ajal tiba. Dalam kondisi terdesak seperti menjelang ajal, bisa jadi seseorang baru merasa terdorong untuk sedekah karena mengharapkan keselamatan di alam barzah. Nah, Rasulullah SAW berpesan jangan sampai baru ingin bersedekah ketika ajal sudah dekat, karena halnya yang demikian ini bukan lagi dikatakan sedekah melainkan harta waris. Seperti yang difirmankan, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Jadi jangan kita tunggu kita dapat musibah,
Jangan tunggu sakit-sakitan dan jangan tunggu sampai kita sekarat baru ingin melakukan sedekah. Baik saudaraku, itulah beberapa penjelasan tentang waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan sedekah yang bisa saya bagikan ya. Semoga bisa menjadi bahan renungan dan bisa menjadikan Anda lebih baik lagi. Dan saya rasa cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Dan jika saudaraku membutuhkan bantuan, bimbingan, serta ingin konsultasikan masalah yang sedang Anda alami, silakan bisa menghubungi di kontak WhatsApp yang ada di bawah ini. Baik saudaraku, akhir kata dari saya Kang Sudiro, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.